Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, mohon maaf saya berdiri di depan panjenengan semua untuk melangsungkan atau melanjutkan sesi pelatihan pada siang hari ini. Sebelumnya mohon maaf pada bapak-bapak, para kiai, kebetulan di sini ada kakak saya, ada kiai saya. Mohon maaf, saya berdiri di depan panjenengan. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke dalam materi teori teknik atau perawatan penyembelihan, yaitu mengenalkan alat-alat juga cara pengasahannya. Juleha itu punya tepung ya, punya tepung atau nanti ada salam Juleha ya, itu sudah nasional. Karena Juleha ini sudah nasional dan resmi sejak 2014 itu Juleha berdiri, cuma di Kabupaten Banjarnegara baru kali ini. Nanti kalau juga salam Juleha namanya. Salam Juleha ini nanti ketika kita semua foto bersama nanti di video dan ini akan dikirim ke Juleha Pusat. Nanti kalau ada yang ababa salam Juleha, saya pikir, saya yakin, saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pikir, saya yakin, saya bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba sebelumnya kita belajar dulu. Salam Juleha. Saya pikir, saya yakin, saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Salam Juleha. Saya pikir, saya yakin, saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti alhamdulillah sudah kompak. Nanti ketika sesi foto ada sesi video, diusahakan bisa kompak kayak tadi. Ya, terima kasih. Mira PD tadi belum dikirim. Ya, kita masuk ke pengenalan dulu peralatan alat-alat untuk penyembelihan. Ini adalah salah satu 13 SKKNI. Salah satunya adalah penyiapan alat ya. Di antaranya penyiapan alat dan pengasahan alat. Tujuannya alat yang tajam itu supaya tidak menyakiti hewan, itu juga termasuk kesejahteraan hewan ya. Juga agar hasil yang kita peroleh itu lebih maksimal ya. Jadi sudah diterangkan tadi, ketika kita memotong itu tidak menyiksa ya. Bukan modelnya nges-nges itu akan terasa menyakitkan. Sehingga kita perlu benar-benar memilih peso sesuai standar ya. Standarnya singgo nyembelih. Terus itu di situ ada sebuah peso, lanjut Mas. Itu ada menetapkan kesiapan hewan untuk disembelih. Yang langsung ke peralatan aja Mas, yang peso. Itu sudah yang tadi. Seorang juleha itu harus memilih pisau sesuai dengan kebutuhannya ya. Yang pertama ini saya bawa contoh, ada gagang kayu, ada gagang plastik, juga ada gagang stainless. Tapi ini semua hanya untuk contoh ya, bukan lanjut. Ini pisau dapur. Ini pisau dapur hanya untuk pengenalan gagangnya saja dulu. Pisau stainless, gagang stainless, ada gagang kayu. Juga saya bawa gagang plastik.
licin ketika memakai gagang stainless. Terus lebih fatalnya lagi kalau memotong pakai gagang yang stainless, ketika kita terpleset itu akan mempengaruhi sembelihannya. Ini adalah tindakan halal dan haramnya seorang penyembelih. Ketika kita motong dengan gagang stainless akan meleset, maka akibatnya akan fatal. Kedua, gagang yang terbuat dari kayu. Kayu secara dipegang itu lebih nyaman, berat, dan jarang sekali meleset dengan ketentuan tidak disemprot. Tapi secara dilihat dari secara medis itu gagang kayu itu ada pori-porinya. Yang pori-pori kayu ini itu menyimpan bakteri-bakteri, sehingga dalam penyembelihan nantinya daging itu tidak higienis. Nah, terus yang selanjutnya gagang yang terbuat dari plastik. Gagang yang terbuat dari plastik ini memang sangat mudah untuk dibersihkan dan tahan dengan baik. Akan tetapi kadang-kadang retak setelah pemakaian lama atau ketika perubahan suhu yang ekstrim. Ini adalah plastik. Memang nyaman, apalagi ketika nanti direkomendasikan ada yang sudah dibentuk. Ini lebih enak. Cuma itu kekurangannya kadang-kadang itu retak. Lanjut Mas. Ini adalah jenis-jenis gagang pisau plastik ya. Kalau yang ini namanya Fibroc yang memang direkomendasikan, yaitu antara campuran plastik dengan karet ya. Sehingga ini tahan lama, juga mudah dibersihkan, juga tidak licin. Ini adalah Fibroc ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu persatu lanjut Mas. Lanjut sudah tadi. Lanjut. Meski pisau boni memiliki mata pisau yang pendek. Langsung saja ke pengenalan pisau atau cara pengasahan pisau. Itu kalau itu materi terlalu panjang, terlalu banyak ya. Tadi kata Mas Edi lebih cepat lebih baik. Pangapunten. Pada intinya panjenengan itu sudah pinter ngasak lah ya. Ngomongnya pisau itu sudah pinter, apalagi yang sepuh-sepuh sudah berpengalaman. Kalau saya itu memang tergolong masih muda dan belum sering ngasak pisau Pak ya. Jadi panjenengan sudah lebih berpengalaman untuk mengasah pisau. Intinya sama, cuma kita kadang melihat dari bahannya. Cara mengasah pisau, kalau memang ini pabrikan, ini namanya pisau pabrikan yang dibuat pabrik, dan ini adalah pisau lokal yang dibuat tukang umum ya. Jadi memang secara asahnya itu tersendiri. Kalau ini diasah pakai bungkal itu nggak mau landep Pak. Tajamnya pun hanya sekedar tajam karena ini pisau pabrikan ya. Apalagi kalau hanya bungkalnya model kayak gini. Ini yang ada kalau di desa kami itu bungkalnya cuma dua Pak. Ini satu model, ini satu, dan biasanya yang satu model batu asah. Batu asah itu tidak akan bisa mempertajam pisau. Apalagi pisau pabrikan yang stainless begini. Ini saja saya itu nutur Pak, punya istri yang sudah tidak terpakai. Semalam saya asahnya. Nah, kalau model pisau yang stainless atau pabrikan itu bisa tajam itu hanya dengan pakai pisau. Ini kalau pakai bungkal itu begitu diasah pasti ngelinding ke sini, dibalik ngelinding ke sini, itu tidak pernah tajam. Ini karena pisau pabrikan. Harusnya itu memang pakai stick. Cara penggunaan stick juga ada caranya. Cuma gini tok ya. Ini hanya beberapa gesekan itu bisa tajam.
Yang intinya ini aja sudah bisa untuk merobek kertas, walaupun ini kardus lebih kantel ya. Ini hanya dengan beberapa kali. Jadi jenengan jangan minder kalau punya peso empu Pak. Bikinan empu jangan minder. Seorang juleha itu pegang peso apapun jangan minder ya. Walaupun mau yang impor seperti ini, apalagi model yang pabrikan model gumiwangan, cara pembelannya itu kandang serang bikinan lokal, itu jangan minder. Yang penting kita pandai untuk mengasah, insya Allah walaupun sapi insya Allah tajam ya. Ini juga lokalan ya, ini bikinan lokal, intinya memang bukan pabrikan ya. Jadi pandai-pandai mawon kita untuk mengasah dengan cara yang tepat, katanya. Ya. Pokoknya seorang juleha apapun pesonya siap, katanya. Yes. Seorang juleha apapun pesonya harus siap. Jangan minder, ini juga lokal ya. Ini buatan lokal nih. Lokal saya pakai Unggal. Ini pakai unggal. Dan dalam memilih peso itu jangan milih peso yang harus matanya lurus, katanya. Kan konten sing nempelang gitu ya. Dalam tumbase gaman itu jangan yang nempelang. Ini saya bawa contoh peso yang nggak mau landep. Ya. Landepnya di pucuk tok, di bawahnya itu nggak mau landep. Pakai apapun di sini tidak landep. Ternyata setelah saya teliti itu nempelang begini. Ya. di grader ya jadi. Nggak jadi. Karena dalam mengasahkan peso itu gerenda itu harus rata Pak. Gerenda yang sudah begini itu nggak terpakai, harus diratakan dulu. Ini kan dekok. Rata-rata panjenengan punya pasti dekok. Gerenda yang panjenengan punya pasti dekok. Dan itu harus diratakan dulu. Kalau ingin hasil yang maksimal, gerenda itu harus rata. Ketika rata ini, ketika peso ini tidak nempelang, pasti tidak nyentuh dengan gerenda. Ini diasah sehari itu yang landep 7 ketrok Pak. Ini karena peso yang tidak lurus. Ini cuma 7 ketrok Pak sing landep. Tapi kalau bawahnya itu bledel. Ini mau nguliti ya kayaknya Pak. Ini memang 7 ketrok. Karena ini yang tegak lurus itu hanya separuh. Kesini itu nempelang. Hingga dalam pengasahan itu tidak bisa sempurna. Misalnya kalau diluruskan itu bisa Mas? Bisa, tapi karena ini tadi malam tidak saya luruskan. Memang sengaja saya bawa untuk contoh Pak. Masalahnya kalau yang sudah lurus saya ada. Kalau kuku bima jadi mau jadi lurus. Nah kalau yang ini itu setengah tahun tidak saya asah. Dan ini salah sudah puluhan kambing. Karena waktu itu saya belum punya asahannya, jadi saya tidak berani ngasah. Ya. Saya eman-eman ya, kalau harga peso seharga 2 juta pakai asahan yang begini. Eman-eman bukan tambah odol, sehingga dalam waktu setengah tahun itu tidak pernah membuat asahan. Baru kemarin, mohon maaf, waktu ujian dapat ini 800.000, baru saya berani ngasah. Waktu itu saya memang nggak berani ngasah ini karena takut tambah odol ya. Tapi alhamdulillah dalam waktu setengah tahun 10 sampai 20 ini tetap tajam. Tadi sudah diterangkan sama Gus Ato untuk mengatas ketajaman, tidak mungkin kita mau ngasahnya di kertas terus ya. Dalam pengasahan juga pakai air ya. Ketika kita sudah pakai air megang kertas, ini kertas dilomut ya. Jadi memang disarankan kalau memang tidak ada kertas, boleh pakai kuku, juga boleh pakai rambut. Tapi ya jangan rambut ini, nanti kalau keseringan botak. Kalau boleh itu rambut kaki ya. Rambut kaki itu bisa. Atau
Atau mungkin nanti dari panjenengan ada yang bawa pisau, monggo silahkan diasah, mumpung ada asahannya ya. Ini kan tadi panjenengan sudah tahu ya ketajaman dari pisau ini. Oke. Apa caranya itu harus satu ke sini, misalnya yang Iya, Pak. ke sini, terus sebelahnya. Caranya Gini, sudut pisau itu harus lancip ya. Ini sudah saya ini nggak besar nih. Jadi sudut pisau yang bagus itu harus lancip ya. Itu ngasah pakai air maksudnya gimana? Kalau pakai hoodie kan nggak usah pakai air. Yang ini Pak, yang Pakai muka. sudut pisau karena harus kanan kiri Pak, itu agar sisi sini dan sini ini sama. Ya. Kalau hanya sebelah yang kemakan itu tidak akan landep, tidak akan tajam. Ini juga besok tadi sudah saya contoh besok yang tidak landep, tidak tajam. Boleh dicoba. Coba Pak, ini biasa Pak. Darah dia yang sinyal kalau Standar laporan. ternyata pakai kertas itu bisa. Oh gitu ya. pasang dulu. Nanti kalau panjenengan sudah punya ini, cara Tapi hoodie standarnya harga berapa Pak? Oh, ada yang murah Pak. Ini saya juga Naik coba 50.000 beli. apa ada? Yang 50.000 ini. Enggak apa-apa sama. Nggak apa-apa. Pasang wayang. Cuma ketahanan, daya tahannya itu beda. Oh, gitu. Kalau ini Berapa kali kuis? setahun, ini Oh. bisa 3 tahun. Tadi sudah diperagakan dengan besar pegangan. Cara pegangnya ini ada tepinya, ini untuk menutupi jempol. Iya, bablasan ya. Hati-hati kalau ini bisa, kalau tidak ada ini, kadang juga pegangnya begini itu salah. Bukan. Nah itu juga sama. Ini murahan lah. Ini hanya kita hitung yang sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Kita urus standar laporan gitu. Standar kan dasar ini. Murahan. Sudah asal ya. Jadi inilah pentingnya Juleha untuk mengetahui ketajaman pisau, karena ini adalah titik yang vital ya. Ketika pisau ini tidak tajam itu akan mempengaruhi sembelihan. Untuk itu dari Juleha itu harus bisa ngasah pisau ya. Harus jangan sampai jenengan Juleha tapi si ngasah pisau bagian. Itu masuk pisau. Mencoba nanti di rumah panjenengan punya golok yang tidak terpakai atau mungkin pisau yang tidak terpakai, boleh untuk latihan ya. Sengaja itu filenya saya kirim dan alhamdulillah oleh panitia di kopi itu bisa untuk panduan panjenengan nanti di rumah. Itu ada cara mengasah jarak kemiringannya ya. Ada jarak kemiringan itu 10 sampai 30 derajat. Kalau angel mukul derajat diukur pakai jempol Pak, setengah jempol. Terus kemiringannya itu setengah jempol kalau pakai setengah jempol. Satu arah apa bolak Satu arah. Yang simpel itu satu arah Pak. itu kan atas Tekniknya itu banyak, tapi yang paling mudah itu satu arah. Oh gitu ya. Baliknya juga sama seperti ini, cuma kemiringannya harus sama. Itu maju mundur tadi. Iya, maju mundur nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya ke kiri kan. Iya. Terus saya ke depan. Enggak. Yang penting kemiringannya itu sama. Sehingga kalau miringnya sama, tipis tebalnya atas dan bawah itu sama.
selalu 30 derajat. Yang kadang-kadang kita itu tidak tajam, itu sekarang 20 derajat, kepucuk penjengkingan, kemiringan dan sebagainya. Itu yang mempengaruhi. Ada satu gambar sini tajam, di sini enggak. Itu karena faktor kemiringan yang tidak sesuai. Jalan standar apa Pak? Besoknya. Kalau lihat itu sudah standar. Ya. Ini termasuk bagus. Betul kaku. Kan di depan ya Pak, tidak untuk mundur ya. Kan gini kan. Ini sudah bagus lah. Ini sudah standar. Jempol gue bisa gue. Belum sendiri. Latihan sampai dengan seorang BH mau ngasah kereta harus bisa Benar. saya dulu juga tidak bisa ngasah. Saya dulu waktu ngasah sekolah dan dilatih sampai belajar itu harus melatih. Kasusnya seperti itu. Itu memang tidak lumrah. Karena panjenengan sekarang sudah ikut JH pelatihan cara ngasah gaman, ternyata ngasah gaman pun ada ilmunya. Jadi setiap sesuatu itu memang ada ilmunya, ada teorinya tersendiri. Sehingga sudah saya katakan apapun gamannya, kalau JH kita tidak. Apapun gamannya. Kalau saya saja, kalau yang ini nih, kalau ibu-ibu jenengan punya pesok ini sudah tidak landep, tidak tajam, pasti dibuang karena susah mengasah. Iya benar. Itu banyak sekali bekas pesok-pesok yang begini. Ternyata ketika pesok ini konangan juleha itu bisa memotong ayam. Hidup sini ya. Saya bersama Gus Ato di provinsi ada dari Kudus Abah Solihin. Itu jagonya ngasah. Dan saya waktu di pelatihan tak tunggu di warai bak caranya ngasah. Dia di rumah sudah bertahun-tahun praktek buka jasa asah pisau. Satu pisaunya 5.000. Dan kemarin waktu ujian itu tidak hanya ujian rock, tapi bawa pisau, bawa stik juga ini. Alhamdulillah ikut juleha berkah. Pesone laris Pak. Tidak hanya pesone, juga alat-alatnya laris. Itu berkah daripada pengikut juleha gerakan para kiai. Oke, sekali lagi mungkin itu dasar teori cara kita mengasah pisau. Di situ ada gambarnya, itu ada 10 sampai 20 derajat tergantung dari tebal dan tipisnya pisau. Jadi kalau pisau semakin tipis jangan terlalu tinggi. Jadi kalau gerindanya itu masih rata, itu bisa dilihat. Itu napak semuanya Pak, mata pisaunya napak. Jangan kalau begini kan tidak napak, ya. Berarti bolong. Ya ketika sudah nempel baru jalan. Jadi kemiringannya itu dilihat dari tebal tipisnya pisau. Masalahnya kalau pisau tipis itu tidak bisa 20 derajat Pak. Kalau 20 derajat nungsem, ya. Karena itu tipis, nungsem sehingga tumpul. Kalau jadi melihat kemiringan dari mata pisaunya. Itu kalau hanya untuk menajamkan. Tapi kalau untuk membuat mata pisau, kalau yang pabrikan sudah ada batasnya ya Pak. Ini adalah mata pisau. Ini sudah ada batasnya. Yang pabrikan ini ada batasnya. Itu adalah batas untuk kemiringan ngasah Pak. Tapi kalau yang mata pisau apa sampai habis pendapat depan tok ya? enggak, ini batas kemiringan. Oh, kemiringan. Mata pisau itu hanya 1 mili. Oh gitu. Yang harus diasah ditajamkan itu hanya 1 mili. Itu asahan yang digeret gimana? Apakah ada yang di pasar yang baru sereng? Ada. Itu gimana? Ada, tapi karena itu kurang maksimal itu Oh, gitu ya? dari ibu dapur. Oh. Iya. Itu yang hanya untuk
iris berambang. Tapi kalau hanya untuk standar sembelihan itu enggak, ya kurang lah. Intinya tidak akan tajam setajam silet. Nah, Berarti kalau kalau besok matanya udah hilang, pasti sudah bisa dipakai untuk standar bisa Pak. soleha. Soleha Solehawati. Ketinggiannya itu harus rata. Harus sudah tidak batasnya tidak ada kemiringannya. Sehingga kita ketinggiannya itu sama. Ketika ngasah sudah jalan dengan kemiringan yang sama rata, itu dites dulu. Di sini geret nggak? Oh iya. Ketika sudah meeting baru dikembalikan. Pertama sampai geret dulu. Di sini sudah ada bur namanya. Kalau bahasa ini namanya bur, baru arah baliknya. Nah, untuk yang awal adalah yang paling kasar. Gerenda adalah ada dua sisi, ini kasar, ini rada halus. Sebetulnya itu harus ada. Kalau yang ini greennya itu 800, setelah kasar 800, yang ini di atas 1000. Ini alusnya polwak, hampir kayak keramik. Ini adalah untuk finishing, untuk yang terakhir. Sebetulnya ada lagi yaitu granit ya, tapi saya tidak bawa. Kebetulan saya online tapi baru malah nyampe di rumah. Saya suruh ke sini malah nggak ke sini. Berarti ngasah ada berapa tahap itu dari Tergantung pisaunya Pak. Oh. Kalau pisau sudah tajam cukup ini saja. Oh, yang terakhir ya. Ya 2000 ya. Ya, di atas 1000 Pak. Oh, di atas 1000. Tapi kalau dari awal kita bikin mata pisau itu harus dari kasar. Kasar dengan tahapan-tahapan. Kalau tidak ada benda, sebetulnya Amplas. pakai amplas itu Iya. bisa. Amplas berapa? Pakai amplas bisa. Cuma karena kelemahannya amplas itu bahannya kertas, tidak bisa terkena air. Karena kalau tidak diairi, pisau ini lama-lama akan panas. Oh gitu. Ketika panas akan mengurangi ketajaman. Amplasnya yang kain. Kalau yang kain mungkin bisa, itu pun harus enggak pakai air yang lucur. Walaupun pakai mesin juga bisa, grinder itu bisa, tapi harus diairi lucur. Pakai selang kecil yang sehingga bekas-bekas burnya itu langsung hilang. Kalaupun dengan gerenda itu kita harus telaten Pak, harus sering diairi. Ya. Jadi sisa-sisa ini dan sisa ini bersih terus sehingga sering cepat tajam. Tahun depan sudah tajam. Itu sekali lagi, kalau lokal tetap pakai munggal, pakai huning tetap Bisa Pak. bisa aja. Oh Ya. gitu. Tapi tidak semua lokal itu bisa pakai Huning. Jadi dilihat mungkin dari bahan asalnya. Dari bahan asalnya. Saya juga mencoba ini lokal Terus kalau yang bagian dari stainless lah mungkin bisa ya kan ada yang dari PM. Ini lokal semua, tapi ini pakai hoodie nggak pernah mau. Ini lokal, tapi kalau pakai lokal juga nggak mau karena bahannya beda bahan. Iya. Teknik mengasah pisau bisa pakai air, bisa pakai minyak. Minyaknya kalau nggak ada minyak goreng pun nggak apa-apa. Intinya satu untuk licin, dua itu biar bulunya itu tidak kemana-mana, tidak kotor ya. Kalau yang bagus lagi katanya itu saya belum pernah nyoba, tapi ya teman-teman yang Juleha kemarin bilang itu pakai itu yang buat mesin jahit. Singer. Ya. Termasuk untuk nyimpen ya pakai minyak itu ya, olesi dulu ya. Setelah diasah bersih,
juga penyimpanannya sudah dikatakan atau penyimpanannya itu harus hati-hati. Sehubungan adalah ini benda tajam, jangan sampai nanti dibuat mainan anak-anak. Seorang juleha benar dikata Gus atau besok adalah istri keduanya. Ini ada cerita, ada saksi hidup. Saya tidak di rumah, besok ini dipinjam kakak kandung saya. Hanya WA, besoknya tok silih tok motong. Langsung tok telepon. Posisi nang di Mas, nang kecamatan. Istri buka kapurung besoknya, urung aja dibuka. Tok nyembelah enak. Mending sesibuk saya waktu itu lagi sibuk tok oyok teng kecamatan, mending tok nyembelah akan saya bawa pulang. Karena apa? Seperti katakan tadi, seorang juleha pisau andalan itu adalah istri keduanya. Tidak boleh dipinjamkan. Walaupun kakak saya sendiri. Kalau di pemotongan jadi ganti-ganti. Belum pernah. Khusus untuk potong saja ya, untuk kulit tidak bisa ya. Bisa. Ini khusus untuk potong ya. Berarti misteri itu jadi kok. Ini hanya khusus untuk motong. Mandinya mandi kembang. Selesai motong, saya cuci pakai sabun, saya keringkan pakai anduk, saya taruh keringkan baru masuk kantong. Dan itu Kakek status pisang. biasanya kalau saya itu disuruh orang, saya amankan itu punya dulu. Jadi di sebelah bis tinggal di set, karena sinyal tadi saya mengamankan biasanya. Karena sesuai bahan ini tidak boleh dipegang dengan keringat manusia. Karena akan membuat korosi. Asamnya keringat ini kalau kecuali ketika kita nyuci, karena kalau pakai sabun nggak apa-apa. Tapi kalau kita tangan keringetan, pegang ininya bilahnya itu akan menjadi korosi. Kalau memotong dimasukkan air dulu apa tidak usah? Ada yang kan benar tajam dimasukkan air dulu. Ya, ini langsung aja. Itu kalau jenis Victorino, kalau memang yang lain Ini? mungkin boleh. Oh, kita ya apapun bisa. Itu untuk Victorino. Mungkin itu hanya sekedar pengenalan. Anu itu ideal pisaunya panjang pendeknya gimana itu untuk potong? Ideal kalau sapi ini 36, ini 36. Itu kan kalau potongnya dari atas, kalau dari bawah kan kepanjangan kayaknya. Tergantung kenyamanan panjenengan. Oh gitu. Ya. Yang penting sesuai standar. Dalam artian itu tidak licin, mau dorong, mau tarik itu kenyamanan jenengan. Iya. Dorongnya beda. Kalau dorong, yang penting pisau itu ada batasnya. Iya betul. Karena takut kebablasan nanti malah kita yang celaka. Jangan-jangan tidak ada batasnya. Ini pisau tajam tapi berbahaya. Ya. Itu kalau potong dari bawah. Ini kalau itu tarik, kalau tarik nggak apa-apa. Tapi kalau dorong itu kita takut pleset. Ya. Karena kadang kita habis ngasah itu licin. Ketika dorong fatal ini malah nanti jari kita yang kepotong. Ya, gitu. Berarti panjang pendek tergantung kenyamanan kita ya. Enggak, kalau panjang pendeknya, kalau kambing itu jangan terlalu panjang. Kalau kambing itu 20 cm. Kalau ini ukuran kambing. Insya Allah ini 20 cm. Tapi saya ini biasa sapi. Ini, tapi saya dari bawah. Oh, dari bawah. Kalau dari bawah memang ini cukup. Ya. Tapi kalau dorong tidak. Karena kalau sapi dari bawah kok pakai yang ini itu sulit. Iya memang. Kemarin waktu ujian saja saya ini sih tidak saya pakai. Saya pinjam punya teman yang kayak gitu yang karena tidak bisa dorong karena kesedot rame punya bis atau goak begini. Karena model didorong akhirnya sininya goak. Itu untuk belanja nyidok karena oleh estetik itu belanja Khususan ya.
Kecilan dulu Pak. Terus kenyamanan tadi teknik penyembelihannya tergantung kenyamanan jenengan, kebiasaan jenengan. Yang biasa dorong, semua dorong. Yang penting kuda-kuda itu selalu siap. Mengantisipasi agar hewan ketika gemblaban itu kita sudah siap. Jadi apapun nanti kita sudah siap. Tetap kita utamakan kuda-kuda yang kuat, penekanan pisau juga yang kuat. Kalau modal tarik itu perlu tenaga ekstra. Perlu tenaga ekstra dan diusahakan mengarah itu keluar tubuh. Nah, jangan sampai orang narik sapi kakinya kiri di depan, tarik ke sini. Kaki kanan di depan ya. Iya. Walaupun narik. Masalah ini kalau kebablasnya itu ke tubuh kita. Ya. Jadi jane enake kula mawon kepenake sikil kiwe sing nang ngarep nggih. Ya aku saya biasanya sikil kiwe. Tapi kita nariknya itu ke tubuh. Jadi ini yang tidak direkomendasikan juga. Jadi tetap kaki kanan yang di depan kalau modal tarik ini sehingga penarikan itu bisa keluar. Ke samping tubuh. Jadi kita itu aman untuk keamanan. Ya. Karena ini salah satunya adalah keselamatan kerja. Jadi jangan kita kerja tapi kalau bisa kanannya tetap. Oh, tekanan ya, dorong baik dorong maupun Baik dorong. tarik ya, kanan ya. Tapi kalau dorong itu kan tidak begitu bahaya. Karena modelnya dorong kiri pun nggak apa-apa, karena tidak terlalu bahaya, karena arahnya ke bawah. Okay? Iya. Tapi lebih kuat lagi kalau kaki kanannya yang di depan. Okay? Kalau Julia harus di depan. Okay? Dibiasakan tangannya, kuda-kuda kan tetap kanan di depan, ya. Biar tumbuhan kita itu kuat. Baik dorong maupun tarik tetap kaki kanan di depan. Ini juga buat nahan leher binatangnya. Dan jangan dekat dengan kaki ini, jangan terlalu dekat dengan sumuk, karena bagiannya sumuk bisa itu hampir ya di jarak antara sumuk dan kaki itu ada jarak, sehingga bisa tertahan dengan kaki, nanti lebih nyaman, lebih mapan, baru tarik. Usahakan yakin, percaya, aja growing. S. Apa buka sesi pertanyaan belum ya? Belum nanti. Ini pengalaman dan mungkin bisa saya ceritakan. Saya itu pertama belum pernah nyembelih sapi, Pak. Ketika uji kompetensi saya ditanya, pernah nyembelih ayam? Pernah nyembelih kambing? Pernah. Berapa? Ratusan. Sapi? Belum. Jadi ketika saya pada ujian praktek itu saya dicecar. Si burung gak nyembelih. Saya ditanya. Berani nggak berani, saya harus motong. Saya memang waktu itu ada rasa grogi. Satu, belum pernah. Dua, saya takut gagal. Ini gagal pemilihan ini Pak, 40 juta sapi ini. Sapinya itu luar biasa gede nih. Jadi saya dihantui dengan rasa itu. Berkali-kali Bu Dokter bilang, yakin Pak Satur? Yakin. Yakin Pak Satur? Yakin. Dan begitu saya menata hati, saya yakin saya bisa. Allahu Akbar. Itu praktek. Alhamdulillah, kata Bu Dokter ini loh, Pak Satur paling top dalam penyembelihan sapi. Dagingnya enak gitu ya. Saya juga tidak mengira ternyata hanya berarti tidak harapan saya ada ketakutan kayak gini. Ternyata tidak. Ternyata lebih mudah kalau motong sapi, betul dikatakan Gus Ato tadi, sapi itu lebih mudah. Karena tinggal nges tadi loh Pak, karena sudah digoreng anak ini. Ketika saya potong itu ibaratnya tidak bergerak sama sekali, karena teknik jagalan RPH itu luar biasa karena tidak terbiasa. Jadi memang sapinya anteng Pak. Jadi saya tinggal pasrah sapi deh ya. Terus tadi juga ada mungkin sedikit menandai kalau kambing
Kalau kita motong kambing itu diusahakan kupingnya itu untuk menutupi mata, okay? Oh, kupingnya ya. Jadi nanti si kambing itu seperti mau tidur, karena kambing kan tidak ngerti si kiawan apa bengi sing penting peteng merem ngerti kan. Jadi digelapi dulu, tujuannya agar hewan itu tenang. Tapi pakai penutup bisa ditutupi. gedong ya. Pakai gedong bisa. Tapi jangan sampai menghalangi sembelihannya Pak. Karena kebanyakan yang ditutup itu bulunya nih Pak. Iya rata-rata ben orang muncrat Nah, ceritane. itu malah kalau juleha nggak boleh. Karena kita tidak tahu sudah kepotong apa belum. Ya. Ketika motong, ini jangan dulu dilepas sebelum meyakinkan urat yang 4 ini sudah kepotong. Betul. Walaupun pengen Kalau ditutup, pinggirnya ya. ya kalau ditutup kita tidak tahu. Wis kepotong kabeh urung, begitu dibuang jebule urung. Itu yang fatal. Sehingga tidak boleh ditutup. Untuk menutupi boleh matanya, cuma lehernya itu tidak boleh ditutup. Tujuannya agar kita bisa dalam SKK ini juga ada untuk meneliti tempat sembelihannya sudah terputus apa belum. Jadi untuk ketika sudah yakin keempat-empatnya ini sudah putus, baru boleh diangkat. Dan insya Allah tidak muncrat ke sana-sana lah. Standar ke sana lah. Terus untuk mengurangi bau berengus tadi ada yang kena air ya. Untuk mengurangi bau berengus itu kita motongnya itu bersamaan dengan nafas keluar. Kadang maknanya aneh mah. Disamakan dengan nafas kita Pak. Iya. Ketika binatang itu lagi narik nafas, itu jangan dulu nges. Ketika mengeluarkan nafas, ngas. Itu salah satunya mengurangi bau berengus pada hewan kambing. Narik apa pas keluar? Pas keluar. Pas nafasnya kedua. Sehingga iya. Baik tarik maupun dorong. Iya. Kita disamakan dengan nafas kita. Itu hampir sama dengan nafas kita. Ya. Sehingga tujuannya apa? Ketika lagi nafas itu kan mendorong sehingga darah itu bisa keluar sempurna. Maksudnya kita ngeri hewan itu lagi nafasin kadang Perutnya Pak. Oh di dalam Kan perutnya. kan kelihatan dari perutnya. Dari perutnya ketika Lirik dia makan. pakne. Iya. Kan biasanya perutnya ini kan ketika kelihatan. Jadi wong desa bisa perengus jadi anu bar nyebut posturna wudune misalkan. Salah satunya. Ya ibu apa ya? Marmito. Makanya itu salah satu teknik untuk mengurangi perengus adalah ya itu. Kenapa itu ya? Mungkin itu sebagai pengenalan pisau. Iya, iya. Ya. Nanti panjenengan bisa